Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali aku ingin bercerita tentang ayahku, tentang bagaimana seperti apa yang dikatakan oleh ulama, bahwa kita mati membawa kebiasaan kita. Kita wafat dengan kebiasaan kita. Ini bukan ingin membesarkan apa yang terjadi pada ayahku, hanya ingin memberi ibrah bagaimana seseorang akan wafat ditunjukkan oleh Allah dengan kebiasaan apa yang dilakukannya semasa hidup. Ayahku sakit hari Jumat sewaktu pulang dari sholat Jumat menjadi khatib Jumat. Sebenarnya sebelum itu ada rentetan sakit yang masih bisa ditahannya. Cuman pada hari Jumat itu tidak tertahankan lagi, lalu dilarikan ke rumah sakit. Persis dia jatuh sewaktu masuk rumah setelah pulang dari menjadi khatib Jumat. Ayahku rahimahullah dididik dalam alam pemikiran Muhammadiyah yang ketat, karena memang dari kecil dia sudah sekolah di Muallimin, menjadi aktivis Muhammadiyah, menjadi pengurus Muhammadiyah. Memang betul-betul menjadi seorang Muhammadiyah yang militan pada waktu itu. Militansinya ya ditunjukkan dengan bagaimana berkali-kali yang namanya bid'ah, pada waktu itu TBC, tahayul, bid'ah, khurafat itu begitu sangat kuat ayahku tentang. Ayahku menjadi imam di masjid. Beliau bangun masjid sewaktu kami pindah, nanti aku ceritakan pada sesi selanjutnya. Bangun masjid yang sekarang alhamdulillah, bahkan masjid yang dibangunnya itu oleh orang-orang datang setelahnya tidak pernah lagi disebutkan nama ayahku di dalamnya. Terkadang ibuku, makku merasa sedih bahwa tak kala disampaikan bahwa pengurus masjid ini si Anu, dulunya si Anu, tanpa terbersit satupun nama ayahku di dalam. Aku bilang biar saja, karena kita tidak butuh perhatian dunia, dan Allah yang akan membalas. Anfal tidak sadarkan diri, semua dipasangkan mulai dari kateter karena udah tidak bisa lagi bangun, diinfus, sonde untuk makan melalui hidung, sesuatu yang memang tidak bisa lagi sadar, tergeletak seminggu lamanya, dibezuk oleh semua teman-temannya. Yang baru kita tahu bahwa ayahku banyak sekali temannya, banyak sekali jemaahnya didatangi tiada henti sampai malam, seperti pesta. Bahkan perawatnya bilang saya tidak pernah melihat orang begitu banyak membesuk kecuali bapak ini. Tapi yang jadi inti kesalahannya adalah bahwa ayahku itu pingsan, anfal, tidak sadarkan diri. Namun di setiap jam-jam sholat aku jadi saksinya, karena aku yang paling besar semester 7 pada waktu itu, bisa dibilang tinggalkan kuliah pada waktu itu karena memang ingin menemani ayahku di sampingnya. Aku yang membersihkan buang air besarnya, membuang air kecilnya. Sebenarnya bakti yang tidak ada berapa, cuma itulah bakti terakhir kepada beliau. Namun di setiap sholatnya, di setiap waktu sholat, ada energi yang membangunkan ayahku kembali untuk melakukan sholat walaupun tidak berwudu, karena bagaimanapun dia tidak sadar. Namun sewaktu asar, masuk waktu asar, langsung aja sholat.
Allahu Akbar. Seperti dia mengimami sewaktu dia menjadi imam. Di waktu solat sir, zuhur, asar, dia akan solat seperti dia mengimami jamaahnya. Yang dasarnya adalah sewaktu solat jahar, mulai dari maghrib, isya, subuh. Ayahku pun solat, walaupun rentang waktu solat tidak sadar. Bahkan untuk makan pun kita harus suntikkan melalui hidungnya. Suatu solat jahar, ayahku juga terbangun. Lalu dia akan menjadi seperti mengimami jamaahnya lagi. Dia mulai mengeraskan bacaannya, walaupun jika sewaktu tidak sholat, kalau dia sadar kita bertanya hanya dijawab dengan anggukan dan gelengan. Maghrib nanti dia akan jaharkan bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai. Assalamualaikum. Lalu tidak sadar kembali. Kenangan yang cukup sentimental bagiku, cuma juga membuat pelajaran terbesar bahwa sebegitunya Allah tunjukkan kepada kita semua bahwa kita meninggal dalam kondisi bagaimana kita terbiasa dalam hidup. Maka dari ayahku aku dapat pelajaran bahwa apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita akan kita bawa menjadi contoh sewaktu akan meninggal kita. Dari ayahku aku belajar bahwa kematian bisa datang secara mendadak. Ayahku hanya anfal, langsung jatuh, anfal, langsung seminggu wafat. Kematian yang mendadak dengan kondisi kita yang berbuat yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah yang Allah murkai, lalu mati mendadak di tempat yang biasa kita datangi, tempat maksiat. Karena kematian tidak menunjukkan tanda-tandanya. Lalu kebiasaan kita juga tidak bisa kita rubah. Bertemu dengan kematian, lalu bertemunya kematian dengan kebiasaan di tempat yang tidak biasa, di tempat yang katakanlah orang memandangnya di tempat yang tidak baik, sungguh sesuatu yang sangat ditakuti. Ayahku rahimahullah memberi teladan kepadaku hingga membekas sampai sekarang bahwa seberengsek apapun hidup, seberat apapun hidup, setelah beliau wafat, aku tidak lagi pernah meninggalkan sholat. Walaupun ada fase di mana aku masih sholat di rumah, fase di mana aku melakukan sholat, tapi juga aku melakukan riba. Ada fase di mana aku melakukan sholat, cuman ya sholat sekedar sholat. Cuman dari ayahku aku dapat pelajaran bahwa tiangnya agama tidak boleh kita tinggalkan. Dari ayahku aku dapat pelajaran bahwa kebiasaan kita hidup terkadang dibawa menjadi pelajaran saat kita meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.